Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya Ustazah Nada telah menjelaskan apa itu bahaya dari sifat julid. Lalu bagaimana caranya kita agar terhindar atau dijauhkan dari penyakit hati yang satu ini. Selanjutnya Ustadz Azari akan menyampaikan tema sibukkan dirimu dengan memikirkan aib sendiri. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan guru, para alim ulama, Habib Muhammad Syahab, Ustazah Qatrun Nada, Ustadz Agung Izul Haq, Bapak Ibu-Ibu, alhamdulillah alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir kena prank ya. Ibu-ibu, Bu. Ini tema bagus nih. Ini tema membahas tentang penyakit rohani kita. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu punya satu fasal khusus, kitab Afatil Lisan. Kecaman-kecaman terhadap potensi kedurhakaan lisan. Karena lisan ini kata Tuan Syekh Al-Ghazali, beliau katakan lisan kita ini asyaddul a'dha'i jimahan. Organ yang paling sulit dijinakkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Imam Al-Ghazali, lisan ini organ yang paling sulit dijinakkan. Saking liarnya. Tidak ada tulangnya, tapi lebih tajam daripada, Masya Allah. Pisau semua ini. Pisau dapur. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya pengen ngajak kita mentadaburi satu surah yang bicara tentang lisan, surah Al-Humazah. Ayo sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Cukup. Shadaqallahul azim. Waktunya singkat soalnya. Maudhu'us surah. Salah satu tema utama dalam surah ini. Satu, surah ini pengen membocorkan Allah mengecam orang-orang yang punya dua karakter. Karakter humazah dan karakter lumazah. Kata-kata kecamannya dipilih oleh Al-Quran dengan menggunakan diksi wail. Wail, kata para ulama tafsir, adalah kalimatut tahdid wat taubih wat tathrib. Kata yang maknanya adalah kecaman. Kira-kira bahasa Bekasinya, celaka kamu. Itu makna wail. Kalau saya yang menyumpahi orang, celaka kamu. Boleh jadi kejadian, boleh jadi enggak. Karena saya cuma bisa ngomong, tapi hukum alam bukan saya ngatur. Tapi ketika qailnya, subjeknya Allah, yang ngomong Allah, wailak, celaka kamu. Kira-kira kejadian enggak? Pasti kejadian. Nah, siapa yang dikecam celaka oleh Allah? Dua orang. Humazah, lumazah. Humazah, lumazah. Sekali lagi. Humazah, lumazah. Apa humazah dan lumazah ini? Banyak penjelasan ulama tafsir. Singkatnya, humazah dan lumazah ini adalah karakter orang yang suka nyakiti orang lain. Bedanya, ini humazah sama lumazah ini bentuknya sighah mubalaghah, wazannya fu'alatun. Menunjukkan orang ini enggak sekali dua kali berbuat jahat. Emang wataknya udah begitu. Humazah menyakiti orang dengan verbal. Termasuk tema kita hari ini, julid. Namanya humazah. Bukan hanya menyakiti sekali, dua kali enggak. Emang wataknya begitu. Kata Sayyid Abdullah Al-Haddad, idza rasakhat nusikhat. Kalau udah jejak
itu watak susah dirubah. Ya, emang udah wataknya ini. Makanya diungkap dengan sighah mubalaghah. Humazah, nyakitin orang. Salah satunya al-julitiyah. Julid, tahu nggak julid? Judes lidah. Baru tahu? Saya juga sama. Baru buat ini di sini. Judes lidah, julid, nyinyir ke orang. Diundang salah, nggak diundang hajatan, ngomen. Sampai di tempat hajatan, dia lihat istrinya putih, suaminya hitam, dikomen nama dia. Suaminya hitam bener ya? Itu julid tuh. Bukan ibu-ibu dong, bapak-bapak juga begitu. Datang ke hajatan, ngelihat suaminya cantik. Suaminya cantik. Istrinya cantik, suaminya gak cakep. Dia bilang, la ilaha illallah. Suaminya begitu bener ya? Itu istrinya cocoknya buat gue itu. Itu julid tuh. Ini yang ketawa nih pelaku semua ini. Ya Allah ya Karim. Itu julid. Itu namanya humazah, dikecam celaka. Wailak, celaka kamu tuh. Kata Allah, kalimatut tahdid wa taubikh wa tathrib. Yuk sama-sama istighfar yuk. Astaghfirullah. Banyak dosa lisan ya. Imam Al-Ghazali mengumpulkan tidak kurang dari 20 dosa lisan. Penyakit lisan. Bukan penyakit fisik. Bukan lisan yang ini. Bukan. Tapi lisan yang jeroan, yang rohani, yang batiniah, yang tidak terlihat. Bukan yang ini. Kalau ini yang sakit, Anda bisa ke dokter THT, Anda bisa ke dokter mulut, Anda bisa ke dokter spesialis. Tapi kalau lisan rohani yang sakit, obatnya cuma agama. Setelah humazah, Al-Quran mengecam karakter yang kedua apa? Lumazah. Apa itu lumazah? Boleh jadi ada orang yang tidak menyakiti orang dengan lisannya, tidak julid dengan verbalnya, tapi julid dengan non-verbalnya, bahasa tubuh. Jadi dia nyakitin orang udah gak pakai lisan, tapi pakai mata. Itu namanya lumazah. Ini lebih pakar lagi nih julidnya nih. Jadi udah gak pakai ngomong. Itu udah ada circle-nya tuh, majelis al-julitiyin namanya tuh. Jadi kalau sesama itu ngumpul, dia cukup kasih kode. Itu julid tuh. Itu lumazah. Ini ibu-ibu humazah apa lumazah nih? Hah? Oh enggak ya? Alhamdulillah. Saya kira ambil dua-duanya. Masya Allah. Orang kalau udah pakar di bidang julid, dia udah gak pakai ngomong, kode doang. Udah pakai kode alis aja tuh. Itu humazah, lumazah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Pertanyaannya begini, kenapa ada orang kayak begini? Kan begitu kan? Al-Quran kasih bocoran. Orang jadi begitu, kalau otaknya dibelek, isinya dunia. Hubbud dunia. Jadi orang itu julid sama orang, karena dia hubbud dunia. Agak jauh memang, tapi kalau kita geber nih ayat, kita akan dapat titiknya. Alladzi jama'a malan. Al-Quran kasih bocoran. Siapa humazah dan lumazah itu? Orang yang suka ngumpulin harta. Otaknya kalau dibelek isinya dunia. Makanya orang yang julid, suka bunuh karakter orang, gosipin orang, sumpah serapah, usil sama orang. Itu satu, kenapa dia bisa begitu? Karena dia merasa punya privilege, punya harta. Kalau gue julidin juga dia gak berani balas. Gitu ngomongnya. Halo, Assalamualaikum. Dunia kan? Karena dia punya privilege. Kalau saya julidin juga dia gak berani. Siapa sih dia? Darah gue biru, darah dia dunia. Atau boleh jadi dia tidak punya harta, tapi dia berani menjulitkan orang karena memang tujuannya harta juga. Dia julitin, jadi viral, setelah viral di ruang publik, infotainment datang, setelah infotainment datang, perang media sosial, akhirnya viral, terkenal, akhirnya ngundang endorsan orang, dapat hartanya gitu ya. Ini tetap harta ujungnya. Makanya Al-Quran gak salah tuh, alladzi jama'a malan wa 'addadah.
Dan orang kalau udah cinta harta bahaya. Penyakitnya satu jama'amalan. Dia suka ngoleksi harta. Ini masih normal. Semua kita punya tabungan toh? Punya nggak Bu? Punya, nggak ada masalah. Iya kan? Saya kalau nggak punya tabungan, TV One nggak bisa transfer ke saya. Kudu punya, saya udah punya aja kadang-kadang kagak ditransfer. Tapi alhamdulillah kemarin baru masuk saya lihat. Mas Agung langsung berdiri dia. Karena julid ini. Karena julid. Maka. Nanti saya lanjutin kalau begitu. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Dan memang menarik sekali tema julid ini nanti juga akan menjadi tema yang akan disampaikan oleh calon da'i-da'i kita. Yaitu alhamdulillah dalam kesempatan kali ini ada 3 kota, Tasikmalaya, Bogor, dan Jakarta. Untuk itu tentu saja tentukan pilihan Anda dalam Dai Muda Pilihanku. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan untuk santri pilihan Anda melalui voting dengan cara masuk ke web menti.com dan masukkan kode seperti yang tertera di layar kaca. Kemudian scan barcode yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Dai Muda Pilihan Anda. Kita akan ikuti bagaimanakah mereka akan memberikan nasihat dan pesan-pesan untuk kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.